Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore karena saat ini di tempat saya sedang sore. Yang terhormat Bapak Dr. C. Joko Suharyanto, SEM MCPOD, selaku dosen pengajar mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya Fortina Maulida, NIM 2502010214149 dari kelas MJ 417, izin untuk memaparkan atau mempresentasikan tugas UTS mengenai bagaimana cara menghindari middle income trap melalui pendekatan komprehensif kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri untuk mewujudkan Indonesia maju. Apa itu middle income trap? Sebagaimana yang kita ketahui, istilah ini dipopulerkan oleh laporan Bank Dunia pada tahun 2007 bertajuk An East Asian Renaissance. Kondisi ini terjadi ketika negara berhasil mencapai status pendapatan menengah, namun gagal naik kelas menjadi negara maju. Akar masalahnya yaitu kehilangan daya saing akibat kenaikan upah buruh, sementara kemampuan inovasi dan produksi barang berteknologi tinggi masih stagnan. Indonesia memerlukan transformasi struktural yang cepat untuk meningkatkan nilai tambah industri dan produktivitas tenaga kerja. Nah, berikut berdasarkan hasil riset saya mengenai negara mana saja yang berhasil mengatasi middle income trap. Studi kasus terjadi pada negara Korea Selatan dan Taiwan yang dimana mereka berhasil melewati middle income trap dan menghadirkan bukti empiris bahwa negara memerlukan 3 fondasi utama untuk menghindari jebakan pendapatan menengah. Sehingga ini merupakan solusi yang telah mereka laksanakan di kebijakan negara mereka yang mungkin bisa kita adaptasi juga di negara kita, yaitu mengenai pendataan R&D, di mana pemerintah harus mendanai kegiatan riset teknologi secara konsisten, terukur, dan berbasis hasil produksi. Kemudian pendidikan yang relevan untuk membangun sistem pendidikan berbasis sains dan teknologi yang selaras dengan spesifikasi industri masa depan. Dan yang ketiga yaitu daya saing ekspor, di mana mendorong produsen manufaktur domestik untuk berani bersaing dan berekspansi di pasar internasional. Nah, sehingga kesimpulannya dari transisi middle income trap menuju negara maju, keberhasilan menembus jebakan kelas menengah sangat sejalan dengan teori pertumbuhan endogen, di mana yang pertama bukan lagi upah buruh murah. Negara tidak lagi mengandalkan keunggulan kompetitif berbasis upah buruh murah secara terus-menerus. Yang kedua yaitu inovasi teknologi tinggi. Peningkatan produktivitas drastis dicapai melalui dorongan inovasi teknologi tingkat tinggi. Dan yang ketiga adalah kualitas SDM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama penopang industri masa depan. Kemudian jika kita melihat 3 pilar utama kebijakan ekonomi di Indonesia terdapat yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan utang luar negeri. Kebijakan fiskal meliputi pengelolaan APBN secara taktis untuk ekspansi ekonomi yang produktif, perluasan basis pajak, dan pemberian insentif untuk inovasi R&D industri. Kemudian kebijakan moneter meliputi kendali penuh otoritas moneter atau Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan menjamin likuiditas sektor real. Kemudian utang luar negeri. Manajemen utang yang sangat prudent sebagai alat pengungkit ekonomi jangka panjang, bukan pembiayaan operasional yang konsumtif. Nah, dari 3 pilar kebijakan tadi, kita breakdown atau kita paparkan per kebijakan menurut saya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama dari kebijakan fiskal produktif. Pemerintah harus menghindari defisit tidak sehat dan memanfaatkan APBN sebagai instrumen vital pertumbuhan, seperti perluasan basis pajak, menerapkan pajak yang berkeadilan di seluruh sektor, termasuk optimalisasi kepatuhan sektor digital, berdasarkan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian optimalisasi belanja, memangkas subsidi konsumtif dan merelokasi dana secara langsung ke infrastruktur strategis, pendidikan, dan kesehatan publik.
Selanjutnya, insentif inovasi memberikan fasilitas tax allowance dan tax holiday secara terukur bagi korporasi yang aktif berinvestasi pada riset dan pengembangan R&D. Jadi dari kebijakan fiskal ini tentu saja tidak jauh dari contoh negara studi kasus tadi, yaitu di Korea dan Taiwan yang bisa kita adaptasi dalam penerapan kebijakan fiskal produktif. Kemudian selanjutnya yaitu kebijakan moneter stabil dan progresif. Apa saja yang bisa dilakukan? Saya mengusulkan 4 kebijakan yang bisa tahapan yang dilakukan, yaitu pengendalian inflasi ketat, di mana menjaga daya beli masyarakat melalui target inflasi rendah dan stabilitas untuk menjamin kepastian iklim usaha di dalam negeri. Yang kedua yaitu stabilitas nilai tukar. Mengelola intervensi pasar secara terukur guna melindungi daya saing industri manufaktur domestik dari gejolak fluktuasi rupiah. Suku bunga berbasis pertumbuhan, menetapkan suku bunga acuan yang pro pertumbuhan namun tetap waspada terhadap stabilitas makroekonomi. Dukungan sektor real dan UMKM. Mendorong perbankan memperluas kredit ke UMKM melalui digitalisasi sesuai mandat Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2023. Dan dari tahapan kebijakan moneter ini juga masih berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh contoh studi kasus negara maju sebelumnya, yaitu Korea Selatan dan Taiwan, di mana masih seputar dukungan sektor UMKM dan juga suku bunga berbasis pertumbuhan untuk meningkatkan stabilitas makroekonomi. Yang ketiga, melalui kebijakan pengelolaan utang luar negeri yang prudent. Sebagaimana yang kita ketahui, utang dikelola ketat sebagai pengungkit ekonomi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana telah ditetapkan batas aman rasio utang. Jadi negara kita harus tetap menjaga rasio utang terhadap PDB yang jauh di bawah ambang batas untuk mempertahankan kepercayaan investor global. Selanjutnya yaitu alokasi produktif. Pinjaman luar negeri dialokasikan secara eksklusif untuk belanja modal yang tentunya akan membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti jalan tol dan pelabuhan. Mengapa? Karena menurut saya dengan memudahnya akomodasi dan transportasi yang ada di negara kita ini, seperti yang pernah dikatakan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, yang telah merevitalisasi bandara-bandara di Indonesia dan juga jalan tol maupun jalan-jalan umum, jalan besar di Papua dan pulau-pulau tertinggal. Apalagi saya yang tinggal di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, merasakan sekali perbedaan bandara yang sebelumnya sangat terbelakang mungkin jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia, dan juga perbaikan jalan tentunya akan memudahkan pendistribusian barang dan sesuai dengan teori alokasi produktif ini. Jadi menurut saya jika hutang untuk membangun tol, pelabuhan, dan fasilitas negara lainnya itu sangat bagus dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan juga seminimalisir atau sangat dilarang untuk pembiayaan belanja pegawai rutin yang kurang berdampak besar, maupun agenda-agenda populis lainnya dari pemerintah. Selanjutnya itu manajemen risiko terukur, menerapkan skema lindungan nilai atau hedging pada utang falas dan memprioritaskan penarikan pinjaman jangka panjang berbunga rendah. Sehingga sinergi menuju negara maju, transformasi industri teknologi tinggi. Ketiga pilar kebijakan membutuhkan koordinasi tingkat tinggi agar dapat berjalan secara berkesinambungan dari setiap elemen. Dan peningkatan produktivitas inovatif inilah yang akan menjadi tiket utama Indonesia untuk menembus batas middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi atau high income economy. Kombinasi humanis dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter, utang luar negeri untuk menjadikan Indonesia maju menuju ekonomi berpendapatan tinggi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.